Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bapak Ami Wijoyo SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Intermediate 2. Kami dari kelompok PSAK 1 ingin mempresentasikan tentang penyajian laporan keuangan. Sebelum kami mulai, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya, Dion Cornelius dengan NIM akhir 50. Saya Priscilia dengan NIM akhir 1. Saya Aileen dengan NIM akhir 5. Saya Jocelyn dengan NIM akhir 6. Saya Francisca dengan NIM akhir 024. Saya Keng Jack dengan NIM akhir 165. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pengertian laporan keuangan. Apa sih itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan menyajikan informasi, aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik, dan arus kas. Selanjutnya ada pentingnya standar akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan dapat disusun secara konsisten, dapat dibandingkan, menyajikan informasi secara wajar, memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Yang selanjutnya itu ada peran Ikatan Akuntan Indonesia dalam penetapan PSAK. Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan memiliki peran dalam menyusun dan menetapkan standar akuntansi keuangan termasuk PSAK yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan PSAK pertama, yaitu yang pertama itu ada menetapkan dasar penyajian laporan keuangan. Artinya, PSAK 1 ini memberikan aturan dasar mengenai bagaimana laporan keuangan itu harus disusun dan juga ditampilkan. Mulai dari format laporan, isi yang harus ada, dan juga cara penyajiannya. Kemudian yang kedua itu ada memastikan komparabilitas laporan keuangan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama antar periode, yaitu laporan keuangan harus bisa dibandingkan dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua itu ada antar perusahaan, di mana laporan keuangan sendiri juga harus bisa dibandingkan dengan perusahaan lain. Karena memiliki standar yang sama, pengguna itu bisa menilai perusahaan mana yang lebih baik kinerjanya, dan juga sehingga ia bisa mengambil keputusan dalam investasi dan juga bisnis. Boleh di next? Adapun hal-hal yang diatur dalam PSAK itu sendiri, yang pertama struktur laporan keuangan, yaitu PSAK ini mengatur bahwa laporan keuangan harus disajikan secara lengkap, mulai dari laporan posisi keuangan, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua itu ada persyaratan minimum isi laporan, yaitu harus menjanjikan posisi keuangan yang berisikan aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian harus menyajikan kinerja keuangan yang berisikan pendapatan dan juga beban. Kemudian ada menyajikan arus kas, yaitu menunjukkan masuk dan juga keluarnya kas. Kemudian yang terakhir harus menyajikan catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang terakhir itu ada prinsip umum dalam penyajian laporan keuangan. Adapun beberapa prinsip penting, yang pertama wajar dan sesuai dengan standar, yaitu artinya tidak boleh manipulatif. Kemudian ada going concern, yaitu diasumsikan perusahaan tetap berjalan. Kemudian ada akrual, yaitu dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima. Kemudian yang terakhir ada konsisten, supaya bisa dibandingkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi komponen laporan keuangan. Fungsi komponen laporan keuangan ini ada beberapa. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan entitas pada akhir periode. Informasi yang ditunjukkan mencakup antara lain aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan entitas selama periode. Laporan ini mencakup penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, serta penghasilan komprehensif lain yang tidak diakui dalam laba rugi. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Di sini laporan perubahan ekuitas itu menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas selama periode, termasuk perubahan yang berasal dari hasil kinerja entitas dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Boleh di next. Selanjutnya ada laporan arus kas. Di sini laporan arus kas itu menyajikan informasi mengenai arus kas entitas selama periode,
Dalam PSAK 1 dijelaskan bahwa informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Yang selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Di sini catatan atas laporan keuangan berisi tentang kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan juga menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, serta menyediakan informasi yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Dan yang terakhir, ada laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Di sini disajikan ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Fungsinya untuk menunjukkan posisi keuangan pada awal periode kooperatif ketika terjadi kondisi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Jadi laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas. Namun di dalam memenuhi SAK terkait, pastinya terdapat beberapa syarat, yaitu yang pertama memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 25 yang membahas terkait dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Berikutnya ada menyajikan informasi termasuk kebijakan akuntansi dengan cara menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu menyediakan pengungkapan tambahan jika kepatuhan dengan persyaratan spesifik dalam SAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan. Nah, tetapi apabila terdapat kesalahan dalam pemahaman yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan, maka entitas semaksimal mungkin mengurangi pemahaman yang salah tersebut dengan menyatakan yang pertama yaitu nama PSAK terkait, sifat persyaratan dan alasan mengapa manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan dimaksud akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan. Dan yang kedua, yaitu untuk setiap periode yang disajikan, penyesuaian terhadap setiap pos dalam laporan keuangan yang dipandang perlu oleh manajemen untuk mencapai penyajian yang wajar. Boleh di next? Berikutnya yaitu terkait dengan kelangsungan usaha. Jadi, di dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, apabila manajemen merasakan ketidakpastian akan kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada dasar aktual, di mana entitas menyusun laporan keuangan atas dasar aktual kecuali laporan arus kas. Nah, ketika akuntansi berdasarkan aktual digunakan, maka entitas ini mengakui beberapa pos-pos yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan juga beban. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk prinsip penyajian yang selanjutnya itu ada materialitas dan agregasi. Nah, di sini laporan keuangan itu berasal dari transaksi yang dikelompokkan berdasarkan sifat atau fungsinya. Nah, setiap pos itu ada yang material dan tidak material. Untuk pos yang material itu harus disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan. Nah, tetapi untuk pos yang tidak material dapat digabungkan dengan pos yang lainnya. Nah, kalau misalkan suatu pos itu tidak cukup material untuk laporan utama, informasi tersebut tuh dapat disajikan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan. Nah, pos yang tidak material di laporan utama juga dapat dijelaskan di catatan tersebut. Selanjutnya, untuk prinsipnya itu ada konsistensi penyajian. Di sini, penyajian dan klasifikasi laporan keuangan tuh harus konsisten dari satu periode ke periode selanjutnya, agar laporan keuangan tuh mudah untuk dibandingkan antar periodenya. Nah, terdapat beberapa pengecualian konsistensi apabila terjadi adanya perubahan signifikan dalam operasi entitas, sehingga penyajian baru itu lebih relevan untuk digunakan. Yang kedua itu adanya PSAK ini mengharuskan perubahan penyajian. Nah, kalau misalkan terjadi perubahan penyajian, maka informasi komparatifnya yang nantinya itu harus direfleksifikasikan agar tetap dapat dibandingkan. Boleh di next?
Selanjutnya untuk prinsip itu ada informasi komparatif. Nah, informasi komparatif minimum ini dimaksudkan sebagai entitas nih harus menyajikan data periode sebelumnya sebagai pembanding dalam laporan keuangan periode berjalan. Nah, laporan yang disajikan itu minimal mencakup dua periode untuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komersil lain, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Untuk informasi komparatif tambahan, entitas ini boleh menambahkan atau menyajikan periode tambahan jika membantu pengguna memahami kinerja keuangan. Nah, jika terjadi perubahan nih terhadap kebijakan akuntansi atau klasifikasi pos, maka data komparatif juga harus disesuaikan agar tetap dapat dibandingkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terakhir kita membahas bahwa dalam struktur laporan posisi keuangan ada 3 komponen. Nah, jadi yang pertama itu adalah aset, di mana aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset terbagi jadi 2 kategori. Pertama ada aset lancar yang diharapkan kurang dari 12 bulan, contohnya ada kas dan setara kas, piutang usaha, dan juga inventory, dan juga aset tidak lancar, yang dimana itu lebih dari 12 bulan, di mana itu ada aset tetap, intangible asset, dan juga long-term investment. Boleh di next? Lalu komponen kedua ada liabilitas, yang dimana merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus diselesaikan di masa depan. Liabilitas juga dibagi menjadi 2, ada liabilitas jangka pendek, contohnya seperti utang usaha, utang pajak, dan utang gaji yang diharapkan bisa dari kurang 12 bulan, dan juga ada liabilitas jangka panjang yang diharapkan bisa lebih dari 12 bulan, seperti bank loan dan juga obligasi. Dan komponen yang terakhir adalah ekuitas, di mana ekuitas sendiri merupakan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas. Contohnya di sini ada modal, saldo laba, dan juga komponen ekuitas lainnya seperti cadangan revaluasi aset, selisih kurs, dan juga komponen lainnya. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait PSAK 1. Kiranya presentasi ini bermanfaat. Terima kasih.